Ada kisah yang mengharukan nggak Pak di sana? Kisah yang mengharukan adalah karena ada nikah masal, terlantar, lansia terlantar, gelandangan komunis terlantar di luar panti, itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota setempat karena warga mereka. Kalau Superman hebat, kemudian Batman hebat, ya kan, Spiderman hebat. Yang tidak hebat itu adalah Silverman. Ya, siap. Baik, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Selamat biasa. pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, ini luar biasa ya Pak ya, sudah hadir di ruangan podcast kita. Alhamdulillah. Luar biasa. Segar sekali pagi ini. Kayaknya siap menghadapi 2023 ya. Hadapi 2023 dan seterusnya. Ya, kita bersama Pak Ari Yuswandi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Pak, kemarin 2022 telah berlalu ya. Pastinya banyak capaian-capaian yang telah diraih oleh Dinas Sosial dalam mensejahterakan masyarakat. Mungkin Bapak bisa cerita bagaimana sih 2022? Tahun 2022 itu menjadi tahun perubahan bagi kita di Dinas Sosial. Ya. Itu Bapak kemarin baru ini ya Pak ya? Ya, saya masuk di Dinas Sosial itu 1 Februari 2022. Oke. Genap setahun ya? Ya, sembari juga menjabat PLT Kepala Dinas Kesehatan. Serangkap. Nah, tugas pertama saya di Dinas Sosial itu langsung berhadapan dengan gempa Pasaman Barat dan Pasaman. Langsung diuji ya Pak ya? Langsung diuji. Bagaimana Pak? Itu sebuah pembelajaran yang luar biasa bahwa ternyata yang dikerjakan di sosial itu banyak. Termasuk adalah korban bencana. Korban bencana juga ya Pak ya? Korban bencana pada masa tanggap darurat. BNPB? BPBD juga, tapi lebih kepada mengkoordinir seluruh permasalahan yang terkait dengan bencana. Kalau kita di Dinas Sosial lebih kepada korban. Nah, yang ada di pengungsian. Siap. Seperti itu. Nah, tugas utama kita di pengungsian adalah menyiapkan dapur umum. Maka di gempa Pasaman Barat itu alhamdulillah kabupaten kota juga semuanya serentak dukung, dan beberapa titik dapur umum kita siapkan di lokasi pengungsian di Pasaman Barat. Tidak jauh berbeda dengan Dinas Kesehatan ya Pak ya, berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kesehatan juga pada waktu bencana itu menyiapkan posko kesehatan. Nah, kita langsung berkolaborasi. Ke dapur umum, ke posko kesehatan, posko kesehatan dapur umum dan posko kesehatan. Di sanalah peran Dinas Sosial ya Pak ya. Iya, bahkan waktu gempa itu tendanya sosial, poskonya kesehatan. Itu bentuk kolaborasi real, konkret. Totalitas. Itu berarti luar biasa sekali ya Pak ya. Itu salah satunya Pak, yang lain Pak? Salah satu. Kemudian dari situ juga saya mempelajari betapa sesungguhnya kita harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi korban bencana. Kita punya dapur umum, kemudian kita juga evaluasi, berdiskusi, ternyata tidak cukup dengan dapur umum. Mesti ada dapur khusus. Kenapa dapur khusus? Karena di situ ada bayi, ada balita, mungkin juga ada lansia yang secara kebutuhan permakanannya berbeda. Kalau di dapur umum biasanya pagi sarapan itu biasa dibuatkan nasi goreng, bayi nggak mungkin dikasih nasi goreng. Bisa lontong gitu Pak ya? Lontong gitu. Maka harus siap juga makanan untuk bayi. Iya. Berarti perlu juga ini ya Pak ya, konsultan-konsultan yang mengerti dengan ini. Ini dari Dinas Sosial mengadakan semua ya Pak? Maka akhirnya kita setelah bencana ada berkolaborasi dengan teman kesehatan, ada kegiatan tolong juga dibina. Diberikan informasi oleh kesehatan bagaimana kita nanti teman-teman juga bisa menyiapkan di samping dapur umum yang menjadi tugas utama, juga perhatian kepada kelompok-kelompok tertentu yang rawan tadi. Bayi, balita, dan lansia. Di Pasaman tadi Pak, itu ada OPTD kita di sana? Kita tidak punya OPTD. Tidak punya OPTD. Tapi kabupaten kota semua terlibat. Karena di beberapa kabupaten kota itu memang sudah kita siapkan kendaraan DUMLAP, dapur umum lapangan. Itu bisa mobile kemana-mana ya? Dapur umum lapangan dia statis.
Oh, statis. Nah, di situ juga kita belajar karena dia statis, maka pengalaman kemarin itu ada beberapa titik pengungsian yang tidak terjangkau oleh makanan, tidak sampai distribusinya. Maka ini pembelajaran juga buat ya, bahwa ternyata harus ada upaya juga bagaimana supaya distribusi ini sampai ke titik yang tidak dekat dengan dapur umum. Dapur umum itu kan kendaraannya truk, mobil box, nggak mungkin dia keliling, apalagi itu daerah bencana. Nah, ini kita evaluasi juga, kita siapkan ke depan kendaraan yang siap juga menjangkau. Berapa buah tuh Pak? Kemarin kita punya 1 unit, kita tambah 1 unit lagi mobil double gadan di tahun 2023 ini. Kemudian juga kita tambah motor trail untuk menjangkau daerah yang sulit mengantarkan makanan dan pasokan ya Pak ya. Berapa amunisi Bapak Dinas Sosial Pak untuk menjaga rumah masyarakat? Kalau amunisi kita biasanya menyesuaikan ya dengan ketersediaan anggaran. Siap. Nah, tahun ini kita siapkan juga untuk kebutuhan pangan dan sandang. Siap. Harapannya kita tidak banyak beli. Kenapa? Kalau kita banyak beli nanti kita meniatkan banyak bencana di sana. Nah, benar. Itu luar biasa ya Pak ya. Capaian-capaian Dinas Sosial Pak yang pusat mungkin ada penghargaan yang telah diraih Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk penghargaan di tingkat nasional di sosial sekarang hampir dikatakan tidak ada lagi pemberian penghargaan tingkat nasional. Karena ya dinamikanya berbeda setiap kementerian lah gitu ya. Perlombaan penilaian kita berhenti di tingkat provinsi saja. Karena mungkin kalau misalnya ada pengaruh berarti banyak bencana, banyak kesuksesan dari Dinas Sosial berarti Pak. Artinya ini hal-hal yang memang juga harus kita cuman ada biasanya yaitu penghargaan gelar pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu memang diusulkan dari daerah, kabupaten, kota, ke provinsi dan kita ajukan ke Kementerian Sosial. Itu ranah Dinas Sosial? Ranah Dinas Sosial. Gelar pahlawan? Iya, kemarin tahun lalu yang kita usulkan itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyak Canduang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Namun memang tidak mudah ternyata. 34 provinsi yang ada di Indonesia waktu itu mengusulkan, terakhir itu ada 8 yang dinilai layak untuk dimasukkan ke dalam Dewan Gelar, yang keluar cuma 5 provinsi. 5 pahlawan nasional. Dari 34 provinsi tadi. Kita belum mendapatkan kesempatan pada waktu yang berarti banyak tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Pak. Mungkin bisa jelaskan Pak tadi bencana, pahlawan juga. Kemiskinan juga nggak Pak? Kemiskinan juga. Kita punya namanya SPM, standar pelayanan minimal. Ada 5 standar pelayanan minimal kita karena kita adalah urusan wajib pelayanan dasar. Satu pertama itu adalah kita mesti melayani anak disabilitas di dalam panti. Berarti kita punya panti ya Pak ya? Punya panti. Yang kita pemerintah ada 2 panti disabilitas, satu untuk netra, satu untuk tunagrahita. Siap. Kemudian kita melayani lansia terlantar di dalam panti. Kita punya 2, ada di Sicincin, PSTW Sabenan Alwi, Panti Sosial Trisna Wirda, Sabenan Alwi. Kemudian di Batu Sangkar, PSTW Kasih Sayang Ibu. Ada 4 berarti panti lah. 4 baru. Kemudian ada kita mesti melayani adik-anak, kemudian disabilitas lansia, anak terlantar. 5. Anak terlantar. Anak terlantar dalam panti ini kita punya 2 panti. Di Lubuk Alung itu namanya Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja. Budi Utama Lubuk Alung. Singkatannya PSAABR BULA. Itu kalau bisa dibikin password bisa tuh Pak ya? Iya. Agak mengalahkan DP3AP2KB. Baru saya kemarin ya guys ya. Itu di situ mengasuh anak terlantar yang laki-laki usia sekolah 6 sampai 15. Kelompok kedua adalah bina remaja anak putus sekolah usia 15 sampai 18 tahun. Ada batasannya berarti ya. Untuk anak sekolah kita sekolahkan di sekolah terdekat. Yang bina remaja kita berikan keterampilan karena laki-laki itu ada 4 keterampilan. Pertama otomotif, kemudian elektronika, listrik dan las. Bagaimana cara bisa masuk sana Pak? Cara masuk di sana pertama putus sekolah. Yang kedua dari keluarga tidak mampu. Putus dulu bro. Bukan putus hubungan ya guys ya.
Keluarga tidak mampu. Keluarga tidak Dibuktikan mampu. masuk dalam data DTKS. DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu diusulkan dari Kabupaten kota, Oke. mulai dari tingkat nagari. Oke. Putus sekolah, tidak mampu. Ya, diusulkan oleh daerah. Si bro kalau minat bro. Berarti itu ya. Berarti ada 6 tadi itu Pak. Itu Itu pantinya. baru 5 ya tadi ya? 6 tadi. 6 ya. 4, Ada 2, lagi 6. baru 5 tadi itu. 5. Ada PSAA Trimurni, Panti Sosial Asuhan Anak Trimurni khusus wanita, perempuan, anak usia 6 sampai 15. Itu yang bisa pakai bro. Nah, oke. PSAA Trimurni. Di seberangnya, panjang itu lokasi. Oke. Seberangnya itu namanya PSBR Harapan, Panti Sosial Bina Remaja Harapan. Untuk putri juga usia 15 sampai 18, putus sekolah, DTKS. Kita berikan keterampilannya adalah menjahit kostum dan bordir. Jadi cuma 3 tahun ya Pak ya misalnya Pak. Kalau yang bina remaja ini mereka dilatih, dilayani, kita bina 6 bulan. 6 bulan. Nanti kita beri sertifikat. Mereka ada yang sudah bekerja, ada yang sudah punya usaha juga sendiri. Nah, terakhir kita punya panti namanya PSKW Andam Dewi, Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Nah, itu yang si tanya-tanya bro. Panti yang paling gres. Gimana tuh Pak? Ya, karena dia dinamikanya agak berbeda. Agak kompleks ya Pak ya? Ya, kompleks. Sebenarnya kalau yang namanya panti rehabilitasi, konsepnya adalah kerelaan, bukan keterpaksaan. Dan ini di sini rela dikit, terpaksa banyak. Jadi akhirnya terpaksa mengikuti kegiatan apa ya kegiatan sana tuh Pak? Kita pertama kalau untuk di Andam Dewi memang upaya penyadaran, banyak pendekatan keagamaan. Secara spiritual ya Pak ya? Spiritual. Sholat 5 waktu, yang nggak bisa baca Quran kita ajar baca Quran, terus kita muhasabah lah gitu ya. Sehingga dia bisa siap untuk kembali kepada masyarakat. Agar satu saja dia nggak boleh situ. Apa Pak? Bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Nah gawat ya Pak, berarti nggak sukses dong kita membina ya. Nanti sehingga sampai mereka S3 pula lah di panti kan. Bapak sering kunjungan ke sana Pak? Kunjungan dalam rangka kunjungan kerja. Nanti kita bisa boleh dibawa ke sana Pak. Boleh. Kita bisa juga memberikan ini ya dakwah ya bro ya. Boleh sekali. Saya setuju sekali. Nanti kita ke sana sama-sama. Janji ya Pak. Pak, balik lagi Pak tadi ada panti sosial untuk lansia. Lansia. Oke, itu mungkin Bapak bisa cerita Pak. Ya, lansia ini kita melayani warga Sumatera Barat, terutama ya yang lanjut usia, batasan umurnya 60 tahun. Batasan akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Batasan minimal berarti 60 tahun, berarti di atas 60 tahun Pak. Ya, di atas 60 tahun. Jadi tidak ada masa pengembalian ke keluarga. Berarti masa terminasi akhirnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kecuali mereka pengen saya ingin kembali ke keluarga, itu beda kan? Nah, karena memang tidak boleh ada paksaan di dalamnya. Nah, di situ juga kita berikan bimbingan sosial, bimbingan rohani, keterampilan, kita buat suasananya mereka nyaman. Berapa orang tua kita di sana? Kalau panti kita kan ada 2 ya untuk lansia. Yang di Sicincin itu ada kapasitasnya 110 orang. Kalau di Batu Sangkar itu 70 orang. Luar biasa Pak. Kalau kita ngomongin tentang orang tua guys, saya mungkin kita bisa jalan-jalan. Nanti kita juga datang ke sana. Oke punya mereka. Walaupun tua-tua tapi suasananya kekeluargaan ceria ya Pak ya. Kekeluargaan. Kemarin saya mampir hari Sabtu, saya mampir di panti Batu Sangkar, diskusi dengan para orang tua kita. Bercengkrama. Pertanyaannya, senang nggak di sini? Senang Pak. Kayaknya perlu kita ke sana Pak. Perlu, boleh. Kita rancang nanti. Kita pengen cerita juga, pengen tahu keadaan mereka gimana gitu, dan bagaimana juga keluarga mereka. Betul. Ya kan Pak. Rata-rata emang mereka juga dari kalangan keluarga tidak mampu. Kita memang kembali kalau sosial itu dasarnya keluarga tidak mampu, maka disebutnya lansia terlantar. Terlantar itu bukan berarti dia di luar mana gitu enggak, tapi sebatang kara. Kalaupun dia punya keluarga nggak bisa mengurus, nggak bisa
membiayai, itu termasuk juga kategori terlantar. Ada kisah yang mengharukan nggak Pak? Kisah yang mengharukan adalah pernah ada nikah massal. Berarti daripada kesepian akhirnya kita nikahkan gitu ya? Karena di satu komplek itu ada lansia laki-laki, ada yang perempuan juga. Tapi bisa tuh Pak? Bisa, tempatnya asramanya bisa. Pergi beribadah ke masjid, jalan, gitu kan. Mereka pagi-pagi mereka gotong royong, ada senam, kan terjadi interaksi. Nah, yang mengharukannya itu ya seperti itu. Ternyata masih bisa begitu ya. Gitu. Berarti perlu kita turunkan tim katakan cinta di sana gitu, biar kita bisa menjaring pasangan baru ya. Kemudian tambahan tadi ya, ada satu lagi SPM yang sudah kita mulai yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu kita mesti melayani tuna sosial di dalam panti, khususnya gelandangan pengemis. Tuna sosial di dalam panti? Ya, tuna sosial. Maksudnya itu tuna sosial itu diantaranya contohnya adalah gelandangan pengemis, itu disebut sebagai tuna sosial. Nah, di tahun 2022 kita mulai. Salah satunya di Panti Andam Dewi sudah kita terima tuh. Ada gelandangan yang wanita, tidak ketahuan asalnya mana, lalu kemudian dia menjadi korban. Nah, maka kita akan tampung di situ. Sudah kita mulai tahun 2022. Dan tahun 2023 akan terus kita tingkatkan. Dan selain itu ada 127 panti yang dikelola masyarakat juga kita bantu di Dinas Sosial Provinsi. Itu kalau misalnya orang-orang yang kita temui di jalanan itu Pak, gimana tuh Pak? Yang orang-orang di jalanan kalau dia berada di luar panti sebenarnya menjadi kewenangannya kabupaten kota setempat. Jadi anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terlantar di luar panti itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota setempat karena warga mereka. Berarti perlu statement ya Pak, kalau misalnya nanti kan kalau misalnya ini dinas sosial agak kerjaan atau gimana, ternyata itu ada batasan-batasan kewenangan yang mesti kita lalui. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, ada sanak di rumah yang mungkin menemukan teman-teman kita yang terlantar, itu wewenang dari kabupaten kota sendiri. Itu kalau misalnya ingin melaporkan ya ke kabupaten kota. Kita cuman mengurusi orang-orang yang berada di dalam panti. Siap. Jika memang gelandangan pengemis itu usianya cocok dengan panti yang ada kita dan mereka siap untuk dibina, kita siap tampung. Berarti luar biasa ditampung dari dinas provinsi Pak. Itu apakah bisa stay di panti terus atau sesuai dengan peruntukannya? Kalau dia anak sekolah, masih usia sekolah, kita tampung di panti, kita sekolahkan. Kalau dia anak remaja tadi, kita kasih keterampilan. Tadi tertarik juga Pak masalah yang teman-teman kita yang disabilitas. Sejauh mana peran dinas sosial Pak? Kita walaupun secara kewenangan kewajiban utama kita di dalam panti, tapi seluruh disabilitas yang ada tetap kita akomodir. Alhamdulillah kemarin contohnya telah sukses pelaksanaan musyawarah daerah kedua perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Sumatera Barat. Itu yang mengkoordinir kita atau? Ya, mereka punya organisasi, tapi di sini kita yang fasilitasi. Tuan rumah? Tuan rumah untuk daerah Sumatera Barat. Itu berapa orang semua itu Pak? Kemarin yang ikut perwakilan kabupaten kota ada lebih kurang 200 orang hadir di Kota Padang. Disabilitas dalam bentuk apa Pak? Disabilitas banyak. Mereka ada yang tergabung di dalam Pertuni. Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Ada yang tergabung dalam Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu Indonesia. Ada juga yang tergabung di dalam HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Luar biasa. Kemarin mereka musda, usaha daerah kita fasilitasi, kita bantu. Apa yang dihasilkan dari musda? Kemarin mereka memilih kepengurusan yang baru. Sudah terpilih kemarin yang baru. Supaya ada perubahan berarti dari sebelumnya. Ada perubahan. Siap. Kemudian juga kita membantu teman-teman disabilitas yang giat berolahraga. Yang punya hobi lah ya Pak, punya passion di bidang olahraga. Sudah tertampung dalam NPC namanya. Itu Pak? National Paralympic Committee. Tapi juga ada yang perlombaan yang menyertakan teman-teman kita ya Pak ya? Di SEA Games kalau nggak salah ada ya Pak ya? Iya, Para Games kan? Para Games ya. Di Sumatera Barat juga ada organisasinya. Itu kita bantu kemarin untuk mereka bisa mudah beraktivitas aksesibilitas. Pak, sejauh mana usaha kita untuk menyetarakan disabilitas untuk masyarakat? Nah, tahun 2022 yang lalu kita merintis teman-teman yang kita bina di panti ya terutama ya tunanetra
itu mulai kita ajak keliling memberikan pelayanan massage shiatsu. Oke. Nah, ini di CFD kalau hari Minggu itu ada stand khusus untuk massage shiatsu bagi orang-orang yang ingin. Tapi emang tidak bisa dipungkiri Pak, massage dengan teman-teman kita yang disabilitas itu lebih berasa ya bro ya. Cuman mungkin kita ini aja pengelolanya agak lebih baik. Iya, mungkin ada rencana apa? Ke depan tahun 2023 ini kita siapkan 1 unit kendaraan pelayanan massage shiatsu keliling. APBD 2023. Bisa. Kita ingin angkat harkatnya ya. supaya mereka tidak kembali ke jalanan dimanfaatkan oleh keluarganya untuk minta-minta. Ya. Karena ada juga di disabilitas ini netra dimanfaatkan keluarganya. Nah, atau kita bikinkan ini Pak, kayak geria bukan geria. Geria itu juga sudah kita informasikan, kita rencanakan, kita sudah laporkan ke Pak Gubernur. Bahkan kemarin Pak Gubernur setuju untuk memanfaatkan ex rumah sakit jantung dikembangkan untuk pusat layanan kegiatan disabilitas. Pusat layanan massage shiatsu, sekretariat penyandang disabilitas, workshop hasil kerja mereka. Kalau misalnya udah ada tempat, teman saya digiat Pak, jadi semangat ya kalau untuk pijat ya bro ya. Tapi kalau semangat pijat, semangat juga kerja. Iya. Karena untuk menunjang kerja Pak. Jadi kalau misalnya ini namanya kerja lapangan ya bro ya. Itu ya Pak ya. Berarti luar biasa Pak. Tahun 2023 juga mohon doanya, mohon dukungannya sedang kita persiapkan. Kita lapor ke Pak Gubernur. Hotel-hotel di Sumatera Barat impiannya adalah visinya punya layanan khusus spesial massage shiatsu tunanetra. Pertama di Indonesia. Itu luar biasa Pak. Itu bagaimana? Itu salah satu cara untuk mengangkat kesetaraan ya Pak ya. Siap teman-teman kita untuk berhadapan dengan masyarakat. Secara program sebenarnya kita Pemprov sendiri sudah punya Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penghormatan dan penghargaan bagi penyandang disabilitas. Kemudian juga sudah disusun RAD, rencana aksi daerah untuk penyandang disabilitas. Nah, ini akan terus kita giatkan mulai tahun 2023. Itu yang kemarin Bapak ketemu sama Buya Pak? Iya. Pembicaraan tentang itu? Salah satunya. Ada juga teman-teman kita di sana ya yang ikut Pak? Itu bisa cerita Pak itu? Ya, itu persiapan dalam rangka musda, kemudian juga sharing sedikit tentang ke depan seperti apa pengelolaan, bagaimana kita memfasilitasi teman-teman disabilitas, termasuk nanti kita upayakan gedung-gedung di Sumatera Barat, pemerintahnya juga akses bagi disabilitas. Siap. Nah, kemarin di sana kita sarankan Pak Gub izin, di sana kita belum akses. Oh ya betul, langsung Pak Gub hubungi Biro Umum untuk bagaimana yang pakai kursi roda bisa naik sampai ke atas. Akhirnya Sumatera Barat ramah disabilitas. Siap, luar biasa. Ini salah satu mungkin kinerja dari OPD yang sangat dekat dengan masyarakat ya Pak ya. Mudah-mudahan demikian. Kita juga tercerahkan nih Pak. Tadi sedikit lagi Pak, kita singgung juga teman-teman adik-adik kita yang disabilitas itu ada prestasi apa aja Pak? Mungkin pernah kemarin Bapak cerita ada anak yang bisa menguasai bahasa atau gimana itu Pak? Ya di panti netra kita itu ada mereka warga binaan kita yang kita layani di situ mampu secara otodidak belajar bahasa asing, bahasa Inggris, Jepang, saya lupa satu, dan 3 bahasa dia kuasai. Dia bermodalkan HP. Kita yang mengarahkan atau bagaimana Pak? Atau memang sudah ada bakatnya sudah? Bakatnya. Luar biasa. Itu kayak bisa kita siapkan untuk ini apa ya? Bisa. Dan latih jadi protokol MC kan. Nah, di situ juga ada mereka yang punya hafalan Quran yang banyak, 15 juz, 13 juz. Luar biasa. Nanti kita bawa ini, kita minta waktu sama Buya ya guys ya. Untuk kita melihat teman-teman kita di sana. Memang kita harus jauh. Kita ada rencana kemarin Desember 2022 ingin bawa Pak Gubernur keliling, tapi kan Desember itu ternyata kan padat ya. Semuanya berlomba untuk mensukseskan program pembangunan dan realisasi keuangan. Kalau nanti kena marah nih Pak pas rapat akhir kinerja Pak. Iya benar. Dinas sosial posisi berapa waktu itu Pak? Dinas sosial realisasinya di 97,7%. Luar biasa. 1 tahun baru ya Pak ya? 1 tahun. Mudah-mudahan Pak di 2023 capaian dan harapan Bapak nanti. Nah, kita sebenarnya Dinas Sosial itu punya tugas juga terkait dengan program unggulan kita Provinsi Sumatera Barat untuk mencetak 100.000 milenial. Juga di sana Pak? Kita juga hasilkan ikut serta berkontribusi. Ada anak-anak yang kita bina di panti remaja Harapan Padang Panjang, itu 1 tahun kita meluluskan 200 orang anak yang mampu, remaja wanita mampu bordir dan menjahit.
ciptakan lapangan kerja UMKM baru ya Pak ya? Boleh mereka bekerja dengan unit-unit usaha yang sudah ada, boleh mereka juga untuk mandiri. Nah di tahun 2023 ini kita akan fasilitasi bagi yang mau mandiri, kita gandeng pihak-pihak tertentu termasuk Dinas Koperasi UKM untuk memberikan modal dan pembekalan. Kerjasama dalam menyukseskan Progul ya Pak ya? Progul. Kemudian di Lubuk Alung ada sebanyak 160 orang remaja dengan 4 keahlian tadi, otomotif, elektronika, listrik, dan las kita luluskan. Bagian dari juga mewujudkan itu. Dan di Panti Netra, tunanetra itu juga bagian dari Progul. Mereka dengan keahlian massage shiatsu. Kemarin ini kita tamatkan 13 orang, namanya terminasi. Nah, termasuk juga wisuda juga Pak. Terminasi namanya. Kemarin kita buat terminasi akbar gabungan di auditorium luar biasa. Dihadiri oleh Pak Gubernur dari awal sampai akhir. Menampilkan kebolehan lah masing-masing anak-anak kita itu. Bahkan yang tunagrahita sekalipun yang kemampuan intelektualnya rendah, kemudian mereka rata-rata yang kita kenal orang yang kembar sedunia, tapi ternyata bisa juga berkreasi. Biasa, karena setiap manusia itu memiliki skillnya masing-masing. Kemudian PSKW Andam Dewi itu juga kita siapkan juga bagian dari Progul. Nanti kita lihat juga ke sana Pak. Ada lagi Pak? Tapi jangan lupa. Apa Pak? Jangan sendirian datang ke sana. Iya, nanti jadi ini ya Pak ya. Susah. Nggak dikasih masuk sama orang petugas di situ. Iya. Kalau misalnya pakai Gokardi boleh ya Pak ya? Boleh Gokardi. Boleh Bro. Pak Ari. Oke, sip. Ini luar biasa, kita tercerahkan. Kita saya yakin Pak, itu apa yang setelah kita kerjakan itu banyak manfaatnya dan kita juga bakal mendapat pahala. Jadi luar biasa Pak Ari bersentuh dengan masyarakat dari Dinas Kesehatan sampai dengan Dinas Sosial sama-sama melayani masyarakat. Terima kasih Pak Ari atas kehadirannya di ruang podcast kita. Semoga 2023 kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan kita bisa ikut sukses menyelesaikan program yang telah kita bikin. Izin menyampaikan di 2023 ini mohon dukungan seluruh masyarakat. Kita jadikan Kota Padang ya, Dinas Sosial Provinsi akan mengajak seluruh stakeholder terutama juga Dinas Sosial Kota Padang, Pemkot Padang untuk mendirikan Padang bebas gelandangan pengemis. Iya. Pesan sponsor nih Pak banyak banget sekarang Pak. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa. Kalau Superman hebat, kemudian Batman hebat, ya kan? Spiderman hebat. Yang tidak hebat itu adalah Silverman. Ya siap. Nah itu di closingnya guys. Jadi buat kita semua semoga dengan hadirnya podcast kita kali ini bisa mencerahkan, bisa memberikan masukan dan harapan yang bagus untuk Indonesia. Terima kasih Pak Ari atas kehadiran di ruang podcast. Kita ketemu lagi, kita ke Andam Dewi dan Roadshow. 8 panti yang ada kita kelola di Indonesia. Siap. Nggak khusus Andam Dewi aja ya? Jangan Andam Dewi. Ya siap. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm a OG boy. Know that the ride or die.